Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang nilai uang. Kalau kita berbicara tentang uang ini, maka tentu akanlah sangat menarik karena memang yang namanya uang ini hampir melingkupi sendi-sendi kehidupan manusia. Nah, manakala kita juga menelaah lebih jauh tentang uang ini, maka sebelum dijadikan sebagai alat pertukaran, maka uang itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antara persyaratan-persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai alat pertukaran, maka uang itu yang pertama haruslah dapat diterima oleh masyarakat umum, atau dalam bahasa bisnisnya sering digunakan dengan istilah acceptability. Kemudian yang kedua, uang haruslah mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Di dalam ekonomi sering digunakan istilah disability. Kemudian syarat yang ketiga, uang haruslah tidak berkurang nilainya, atau stability of value. Kemudian yang keempat, uang haruslah mudah untuk dipindah-pindahkan dan juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Istilahnya adalah portability. Kemudian syarat yang kelima dari suatu hal yang disebut dengan uang manakala dijadikan sebagai alat pertukaran. Uang harus memenuhi syarat, yaitu tahan lama dan juga tidak mudah rusak, atau istilahnya adalah durability. Kemudian syarat yang keenam, uang jumlahnya haruslah terbatas dan tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian yang ketujuh, uang haruslah memiliki satu kualitas, uniformity. Ini semuanya adalah persyaratan yang harus dipenuhi yang namanya uang sebagai alat pertukaran. Nah, dengan adanya nilai uang, maka ada beberapa manfaat dari dalamnya. Manfaat pertama dari adanya nilai uang ini,
yaitu bahwa uang itu menunjukkan harga. Kemudian manfaat yang kedua, uang itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dan pembayaran. Kemudian yang keempat, uang merupakan bentuk kekayaan seseorang. Dan manfaat yang kelima dari adanya nilai uang adalah uang itu dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi jual beli. Itu adalah manfaat dari adanya nilai uang. Nah, manakala kita menelaah lebih jauh tentang nilai uang ini, maka ada baiknya kita mengenal tentang berbagai jenis dari nilai uang ini. Kita mulai yang pertama, yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai yang terdapat di dalam uang yang bisa berdiri sendiri. Nilai ini akan berbeda pada setiap uang yang berlaku, baik dari kadar pembuatannya maupun dari jenisnya. Sebagai contoh, dalam mencetak satu lembar uang bernilai Rp20.000, misalnya saja membutuhkan biaya sebesar Rp10.000. Maka kalau kita meninjau dari aspek nilai intrinsik dari uang tersebut, maka nilainya dalam aspek nilai intrinsik adalah Rp10.000, bukan Rp20.000. Ini adalah nilai intrinsik. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal ini mendasarkan kepada tulisan yang tertera pada suatu uang. Sebagai contoh, apabila terdapat uang yang bertuliskan Rp50.000 dan ada yang bertuliskan Rp20.000. Misalnya saja, kedua jenis uang tadi berasal dari bahan yang sama. Akan tetapi, nilai dari nominal uang Rp50.000 tentu akan lebih besar manakala dibandingkan dengan yang Rp20.000. Ini adalah nilai nominal. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai internal. Nilai internal ini
merupakan suatu nilai yang menunjukkan kemampuan uang untuk bisa ditukarkan dengan barang ataupun jasa yang terdapat di dalam suatu negara. Sebagai contoh, apabila nilai mata uang itu tertera Rp10.000 dan itu dapat digunakan untuk membeli sepotong roti, maka nilai internal dari uang tersebut akan sama dengan sepotong roti. Ini adalah nilai internal. Kemudian yang keempat adalah nilai eksternal. Nilai eksternal ini merupakan nilai mata uang yang dapat dilihat dari kemampuannya untuk dapat ditukarkan dengan mata uang dari negara lain atau membeli barang dari negara lain. Sebagai contoh, mata uang kita yaitu rupiah yang memang dapat ditukarkan dengan dolar Amerika. Maka dengan adanya pertukaran antara rupiah dengan dolar Amerika ini akan dapat mendukung terjadinya transaksi perdagangan internasional, utamanya yang menggunakan mata uang dolar Amerika. Ini adalah jenis-jenis dari nilai uang. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara tentang nilai uang ini, maka ternyata kita akan menemukan beberapa teori tentang nilai uang ini. Dan manakala kita berbicara tentang teori nilai uang, maka sejatinya teori nilai uang ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah teori nilai uang statis. Teori nilai uang statis ini lebih fokus pada garis-garis besar teori dari nilai uang itu sendiri. Misalnya tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Untuk teori nilai uang statis ini, kita mengenal ada beberapa jenis teori lagi. Yang pertama adalah teori konvensi ataupun teori perjanjian. Teori konvensi ini memiliki pendapat bahwa nilai uang itu dapat diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Kemudian teori yang kedua adalah teori negara, masih teori nilai uang statis. Teori negara ini akan fokus pada siapa yang menerapkan aturan di suatu negara. Nilai uang dalam teori negara ini
dinyatakan bahwa uang dapat digunakan sebagai alat tukar sekaligus diterima karena pemerintah telah membuat berbagai ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori nominalisme. Teori nominalisme ini berpendapat bahwa suatu benda dapat dikatakan sebagai uang itu karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Teori ini biasanya akan sangat didukung dengan teori-teori yang lain, khususnya teori konvensi dan teori negara. Ini adalah teori nominalisme. Kemudian yang keempat adalah teori metalisme ataupun intrinsik. Teori metalisme ini berpendapat bahwa uang itu dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan pada faktor bahan dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud di sini adalah logam dengan nilai yang tinggi. Ini semuanya adalah termasuk teori-teori yang masuk dalam kelompok teori nilai uang statis. Selain teori nilai uang statis ini, ada kelompok yang kedua, yaitu teori uang dinamis. Suatu teori yang membahas tentang perubahan pada nilai moneter. Teori uang dinamis ini juga ada beberapa teori yang mengacunya. Yang pertama adalah teori kuantitas. Teori kuantitas ini memiliki pendapat bahwa harga umum akan meningkat manakala jumlah uang juga meningkat. Akan tetapi, uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan hanya merupakan pendukung saja. Ini teori kuantitas, masih teori uang dinamis. Kemudian yang kedua adalah teori ongkos produksi. Teori ongkos produksi ini mengemukakan bahwa harga suatu objek itu ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan oleh pembuatnya. Biaya-biaya ini termasuk di dalamnya adalah biaya tenaga kerja. Bisa juga tanah, modal, pajak, dan sebagainya. Ini teori ongkos produksi. Kemudian yang ketiga adalah teori persediaan kas. Teori persediaan kas ini merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa nilai uang akan tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat. Nilai uang ini akan tergantung kepada harga-harga barang yang ada di pasar. Nah, itu semuanya adalah masuk dalam teori uang dinamis. Setelah kita memahami tentang berbagai hal menyangkut uang ini, maka tentu kita akan menjadi lebih paham
bahwa uang ternyata mengandung banyak makna, utamanya dalam mendukung aktivitas ekonomi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang nilai uang. Semoga pembahasan yang amat singkat ini akan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas tema-tema yang lain lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.